Pak Kiat. Terima kasih nih sudah mau bergabung di IG Live Isigo ya Pak ya. Sama-sama. Kan topik kita hari ini lebih ke Rule of Logistic NLA ya Pak ya, National Logistic Ecosystem. Kan kita sudah tahu Pak, pemerintah sudah ngeluarin Impres nomor 5 tahun 2001 tentang penataan ekosistem logistik nasional ya Pak ya, mengenai digitalisasi layanan pelabuhan, jadi melalui NLA ini kan. Nah itu menurut dari sisi Lukman Jaya ini, itu kabar baik kan sih Pak dengan adanya NLA ini untuk sektor industri logistik semuanya? Iya, saat ini kan memang itu kan berdasarkan Impres 55 ya kalau nggak salah ya, 55 tahun lalu, tahun 2021. Kalau untuk Lukman Jaya sendiri kan Lukman Jaya banyak bergerak di bidang pengiriman domestik ya, sehingga sebenarnya NLA itu untuk kami belum terlalu ada dampak lah kalau untuk di kami ya. Tapi kalau untuk secara keseluruhan industri logistik, karena pengiriman barang ini kan saat ini masih difokus di barang impor atau ekspor, mungkin impor lah lebih banyak kalau saya lihat di NLA itu. Tapi LNA ini harusnya membantu ya untuk dunia logistik, karena tujuannya adalah untuk mengintegrasikan, mensinergikan sehingga dari proses end-to-end pengiriman sejak barang itu datang sampai keluar dari pelabuhan atau bahkan sampai ke tujuan akhir gitu ya, di tempat pengiriman barang impor tersebut, itu bisa dilakukan dengan mudah, dengan transparansi dan visibility ya. Kata kuncinya kan sebenarnya tujuan NLA ini kan untuk agar terjadi integrasi, agar terjadi visibility ya, sehingga proses pengiriman barang sejak mulai masuk barang itu ke Indonesia sampai nanti terkirim di tempatnya gitu ya, khususnya untuk barang impor lah, itu dapat dilakukan dengan lebih transparan dan lebih sinergis. Tujuan utamanya sebenarnya untuk melakukan sinergi antar instansi sehingga terjadi proses yang seamless, pengiriman yang seamless, terus terjadi visibilitas untuk pengguna sehingga barang itu dapat di-track, dimonitor dan sampai ke tempat dengan dengan KPI yang diharapkan. Ada yang nyapa dulu nih Pak. Harusnya baik gitu. Ada yang nyapa. Kenapa? Ada yang nyapa Pak Kiat itu Pak. Oh ya, halo Pak. Halo Pak, ya. Oke, pertanyaan kedua nih Pak. Kan tadi Pak Kiat sudah mention juga belum ada dampak langsung ya dengan Lukman Jaya ini. Tapi mungkin ada nggak sih dampak langsung atau tidak langsung yang dirasakan dengan adanya NLA yang diimplementasikan NLA ini Pak? Iya, nah kalau untuk saat ini memang masih PR ya untuk NLA ini ya. Karena sepertinya belum banyak industri yang menikmati gitu ya, belum orang yang menikmati. Kan saat ini NLA ini masih terpusat pada platform logistik, di mana para pengguna ini harus tergabung di dalam sebuah platform. Memang banyak sih yang kalau saya lihat undangannya kemarin ya, khususnya untuk NLA, beberapa itu diundang, platform-platform itu diundang untuk mensukseskan NLA ini. Jadi pendekatan NLA ini saya lihat lebih ke pendekatan platform, kemudian para user pengguna di dalam ekosistem, namanya juga ekosistem ya, ekosistem nasional logistik ekosistem atau ekosistem logistik nasional. Jadi di dalam ekosistem itu, kalau kita mengacu pada ekosistem biologis gitu kan, artinya kan dia dengan lingkungannya. Nah, lingkungannya ini siapa aja? Lingkungan itu kalau bahasa bisnisnya ya stakeholder di dalam aktivitas pengiriman barang atau logistik, khususnya di gitu ya. Karena NLA ini kan titik beratnya lebih ke logistik di sana gitu. Titik beratnya pada saat ini ya. Walaupun saya yakin nanti ke depan pemerintah juga mau ekosistem ini meluas, tidak hanya di stakeholder di kepelabuhanan, tapi juga di stakeholder logistik nasional pada umumnya gitu. Sehingga ketika banyak orang yang
atau memberikan keuntungan terhadap penggunanya. Nah, sebenarnya tujuan daripada ini adalah manfaat untuk sebesar-besarnya untuk stakeholder yang tergabung di dalam ekosistem tersebut. Selain itu juga untuk aim-nya itu untuk menurunkan biaya, karena biaya kita masih tinggi ya kalau bicara logistik nasional ya. Berarti memang sebenarnya kalau NL ini lebih ke platformnya yang gitu kali ya Pak. Kalau Lukman kan ini memang industri tapi belum ada platform gitu ya Pak, seperti itu bisa dikatakan ya. Gini, platform ini kan untuk saat ini ya, fokusnya kan masih ke platform logistik di sektor itu gitu ya, di ekosistem itu gitu. Kalau kita bicara ekosistem kepelabuhanan itu kan otomatis ada bea cukai, ada karantina, ada ekspor impor di kepelabuhanan. Nah, tentunya pada saat ini kan seperti yang saya sebutkan tadi, Lukman ini kan banyak berfokus pada pengiriman domestik ya, sehingga untuk ekosistem NLE sendiri buat kami belum berdampak terlalu besar lah. Tapi memang aim akhirnya kan kalau kita lihat dari judulnya kan besar ya, National Logistic Ecosystem, itu besar kan, artinya sistem ekosistem logistik nasional. Tentunya nanti ke depan akan mencakup tidak hanya logistik kepelabuhanan saja, harusnya itu juga mencakup logistik yang lain pada umumnya gitu. Karena selama ini kan kalau kita mengacu pada data-data yang diberikan World Bank, itu kan lebih ke aktivitas ini gitu, aktivitas ekspor dan impornya. Padahal kalau kita bicara dari sisi logistik nasional secara keseluruhan, itu kan tidak hanya kita bicara tentang logistik di sektor kepelabuhanan saja, tapi juga logistik secara keseluruhan gitu ya, termasuk pengiriman impor, pengiriman internasional, dan pengiriman domestik. Oke. Kan berbicara dengan NLE, berarti kan ini sudah digitalisasi kan Pak? Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini kan industri logistik pun sudah mulai beralih ke digitalisasi. Nah, menurut Pak Kia sendiri itu sudah menjadi suatu kebutuhan atau masih hanya sebuah tren aja Pak? Digitalisasi itu adalah sebuah tuntutan ya. Kalau saya lihat di era, apalagi di era industri 4.0, habis gini di Jepang juga udah mulai masuk ke society 5.0 katanya kan ya. Artinya kita perlu kembali sedikit ke konsep industri 4.0 itu apa gitu ya. Kalau kita bicara industri 4.0 itu kan dimulai dari sektor industri, walaupun turunannya ya seiring berjalannya waktu itu orang-orang bicara supply chain 4.0, orang bicara logistik 4.0, bahkan kita juga mulai bicara tentang tracking 4.0 gitu, tracking 4.0. Nah, perlu diketahui dulu industri 4.0 itu apa sih gitu ya. Industri 4.0 itu kan adalah sebuah konsep ya yang dulu yang dibuat oleh negara di benua Eropa, khususnya di Jerman sana ya. Di Jerman sana konsep ini kan dimulai dari saya lupa Kementerian Teknologi atau apa Jerman gitu. Dia bicara tentang revolusi industri keempat sebelum masuk ke industri 4.0 ya. Revolusi industri keempat sama 4.0 ini sebenarnya konsepnya sama, tapi bahasanya ya kalau nggak ini itu gitu ya. Tapi industri 4.0 ini konsepnya adalah untuk mengintegrasikan dunia nyata dengan dunia maya sebenarnya ya. Dimulai dari sebenarnya ada 4 hal utama, komponen utama di industri 4.0. Pertama itu adalah smart factory, pabrik pintar namanya ya, pabrik pintar. Terus kemudian ada CPS, cyber physical system. Ini yang menghubungkan antara platform middleware gitu ya, yang menghubungkan antara dunia siber dengan dunia nyata. Nah, terus kemudian ada IoT. IoT ini yang Internet of Things. Kalau kita lihat dulu ceritanya kamera CCTV lah gampangnya ya. CCTV itu kan dulu nggak terkonek sama internet. Nah, sekarang kan ada tuh yang kamera satuan yang bisa diakses di mana saja. Nah, itu IoT. Kalau kita bicara truk ya, dengan adanya GPS, truk itu yang dulunya benda yang tidak menghasilkan informasi, sekarang truk itu menghasilkan informasi loh ya, dengan GPS. Artinya dulu dia itu offline, sekarang dia menjadi online. Dan walaupun pada saat ini
informasi yang dibagikan sama GPS itu kan tergantung pengguna ya, itu masih terbatas. Artinya dia memberikan posisi, ada yang memiliki door sensor, ada yang punya kayak fuel sensor, dan banyak sensor-sensor yang bisa ditempelkan di dalamnya. Nah, itu masuk ke faktor keempat. Artinya konsep keempat itu sensor. Nah, semakin banyak sensor di IoT tersebut, maka semakin banyak status yang kita ketahui tentang kendaraan itu. Artinya yang dulu itu kita hanya tahu truk itu posisinya saja, lama-lama kita akan tahu banyak tentang mobil itu. Kampas remnya seberapa tebal, bannya berapa tebal gitu ya. Termasuk sensor-sensor yang lain. Nah, itu secara keseluruhan konsep. Tapi tujuan semua ini adalah untuk menghubungkan manusia dengan benda. Nah, artinya manusia pun saat ini ya, dengan angka kepemilikan ponsel ya, smartphone yang begitu tinggi, khususnya untuk masyarakat Indonesia, konon katanya kan lebih banyak handphone daripada manusianya itu di Indonesia ya. Jadi penduduk kita kan 280-an, handphonenya katanya udah 300 sekian gitu. Nah, itu secara nggak langsung, yang dulu kita ini nggak terkonek sama internet, sekarang kita ini terhubung sama internet. Contohnya sekarang inilah. Nah, handphone yang saya bawa ini kan merepresentasikan saya di dunia maya kan. Contohnya gini, ketika kita WhatsApp-WhatsAppan gitu ya, WhatsApp-WhatsAppan. Nah, otomatis saya yang di dunia nyata ini bisa ngobrol sama Mbak yang di dunia di dunia maya gitu ya. Kita ini ketemu di dunia maya kan. Artinya, nah itu tadi. Jadi yang dulunya pabrik itu sulit diketahui statusnya, sekarang dengan adanya interkoneksi ini, maka pabrik itu bisa diperintahkan dari jarak jauh, bisa diketahui statusnya seperti apa. Nah, tidak terlepas dari itu, kita harus lihat motifnya ya. Kenapa kok hal ini penting gitu? Hal ini penting karena dulu selain desakan, tekanan, juga ada yang permintaan gitu, dari konsumen. Dulu itu transparansi informasi itu nggak terlalu krusial ya dulu. Nah, itu katanya ada yang HP-nya 3 kan. Satu orang HP 3 ya. Nah, jadi yang dulu ya itu mungkin banyaknya HP ya. Nah, dulu yang tadi bisa bicara transparansi informasi ya. Jadi itu penting saat ini karena dulu yang pabrik gini, pertama desakan dari konsumen itu semakin kesini semakin rewel loh ya. Ini mohon maaf ini para konsumen ya. Jadi bukan rewel dalam arti jelek sih, lebih ke arah demanding. Artinya sekarang tuntutannya beda dari dulu. Posisi di mana, trackingnya di mana, itu mereka mau itu harus bisa diakses lewat gadget lah, ceritanya seperti itu. Jadi produktivitas kan dituntut semakin lama semakin tinggi ya. Dengan adanya IoT ini, dengan adanya era yang baru ini, customer kita itu semakin menuntut kita untuk lebih transparan. Terus mereka juga minta barangnya itu khusus dibuat mereka. Ini menantang buat khususnya dunia industri ya. Karena dunia industri sendiri itu contoh maksudnya customer itu kan jadi lebih individualistik, sehingga yang dulu itu puas untuk dibuatkan satu mobil untuk semua gitu ya, sekarang itu mereka minta harus ada ini nggak gua banget, ini nggak cocok gitu. Jadi akhirnya nanti pabriknya bilang oke, berarti saya mau minta yang warnanya biru, ada sunroofnya, ada ini itu. Nah, sehingga pabrik harus mengikuti itu pabrik harus mengikuti. Nah, dengan semakin jalannya perkembangan zaman dan konsumen itu semakin demanding, maka hal itu tidak bisa dilakukan dengan peralatan yang ada zaman dulu. Sebenarnya handphone yang dibawa ini sensor, Bapak Ibu sekalian ya, sensor. Artinya gini, mereka ini kadang jauh lebih tahu kita daripada kita gitu. Itu yang bahayanya gitu ya. Artinya apa yang kita suka, kalau kita klik di dunia maya gitu, mau belanja gitu, ternyata ngawal terus gitu.
Tiba-tiba nongol terus. muncul ya, Pak. Nah terus habis gitu kita berada dimanapun dia juga tahu gitu. Jadi nothing to hide sekarang ya. Jadi artinya konsep inilah dengan demikian maka itu memungkinkan produsen untuk lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah ini penting karena ketika kita semakin dekat dengan sumber informasi, ini untuk supply chain ya khususnya ya, supply chain sama logistik konteks ya. Semakin kita dekat ke sumber informasi, perusahaan ini diharapkan lebih bisa bereaksi lebih cepat. Oh, saya ternyata ada pergeseran permintaan konsumen ke arah mobil yang warna merah gitu. Misalnya, ini misal aja saya. Jadi akhirnya pabrik itu bisa mengantisipasi dengan membuat stok mobil warna merah lebih banyak. Atau ada pergeseran konsumen seperti ini. Nah, kalau kita bicara konsep yang lain ya, yang lebih ekstrim case gitu ya, 3D printing itu juga akan merubah ya. 3D printing itu kan dulu kita beli yang paling gampang itu contohnya patung lah ya. Patung itu sekarang udah bisa dipotret gitu kan, di 3D modelnya, terus kita bisa print sendiri. Jadi itu akan merubah the way we buy barang-barang, benda-benda yang semacam itu. Tapi kalau baju masih belum bisa nih, baju karena dibuat dari plastik kan sulit ya. Artinya ketika nanti ketemu itu pabrik yang dulunya besar di era revolusi industri kedua. Era revolusi industri kedua itu kan terkenal dengan mass production karena diketemukannya electricity sama ban berjalan ya, kayak conveyor belt lah bahasa Inggrisnya. Jadi itu memungkinkan terjadi produksi massal. Tapi sekarang ini kita ini tiap orang itu kan individualistik dari sisi apa yang diinginkannya ya. Maksudnya dari sisi apa yang diinginkannya. Dulunya itu mereka mau oke dengan barang yang sama. Sekarang ini kok contohnya gini. Kalau cewek-cewek khususnya, perempuan-perempuan khususnya ya, yang satu kok bajunya kok sama sih sama saya pergi, ini kok ketemu orang dengan baju yang sama gimana banget gitu ya. Nah artinya kita ini kan kepengen tampil lain gitu. Nah itu tren ke depan. Itu hanya bisa dimungkinkan dengan teknologi. Makanya oleh karena itu dunia logistik sama supply chain khususnya dunia pengiriman barang itu akan menyesuaikan dengan hal itu. Itu kalau bicara sedikit cerita panjang tentang yang tadi ya. Jadi sih menarik supaya tadi pas Paket bilang, oh semakin kesini kan customer banyak permintaan, itu kan memang tuntutan mereka ada muatan atau memang punya mereka gitu, makanya mereka agak sedikit bawel gitu. Tadi juga banyak tadi ada yang komen, iya customer banyak permintaan. Nah kalau dari sisi proses bisnis Lukman sendiri nih Pak, apakah sudah sebagian dialihkan dari manual ke digital kah atau bagaimana? Sudah. Jadi kalau kita bicara tentang khususnya pabrik ya, kita ini kan part of supply chain ya. Walaupun kita ini bagian dari supply chain. Sehingga ada supply chain itu siapa aja sih pelakunya? Kan dua aspek. Pertama ada aspek penyimpanan barang. Logistik saya ke logistik dulu deh. Ada aspek penyimpanan barangnya sama ada aspek pengiriman barangnya. Nah, jadi mau nggak mau gitu ya kalau kita bicara tentang transportation, karena kita bagian dari supply chain sebuah industri atau sebuah pabrik gitu, kita harus mengikuti supply chain mereka. Memang kalau kita bicara tentang industri nggak semuanya itu sama, nggak semuanya sama. Kalau kita lihat pengiriman beras lah ya, beras itu kan sekarang lebih banyak ke variannya banyak ya. Kalau bicara varian banyak gitu, jadi customer juga lebih dimudahkan dengan pilihan-pilihan itu. Tapi kalau kita bicara beras secara umum, itu kan sama ya, sama. Jadi mungkin industri pengiriman barang khususnya di sektor hulu ya, saya nggak bicara di hilir ya. Nah, di sektor hulu itu masih belum banyak berubah. Tapi kalau kita bicara semakin ke hilir gitu ya, semakin ke arah konsumen, gitu. Semakin ke arah konsumen itu banyak berubah itu. Apalagi kalau kita bicara industri fashion gitu. Memang ada sebagian barang yang nggak bisa dilakukan kustomisasi massal. Tapi saat ini semakin banyak perusahaan yang mengarah ke arah kustomisasi massal
tujuannya untuk meningkatkan stickiness ya, tujuannya untuk meningkatkan ketergantungan dari konsumennya, ketergantungan, karena dari sisi produsen itu tentunya senang konsumen yang tergantung, senang dia, artinya barang dia ini bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. Tapi arahnya kan nggak seperti itu. Dunia ini sekarang kan lebih fluid ya, lebih encer gitu maksudnya, lebih gampang, informasi juga mengalir sedemikian cepat. Kita tahu sendiri ketika kita ada info A gitu, nggak lama gitu kita udah tahu semua kan. Nah karena kita semua ini kan terkoneksi ke dalam jaringan besar ya, jaringan besar internet tersebut ya, sehingga semakin ke arah itu ke kustomisasi barangnya itu industrinya itu sudah masuk ke sana, khususnya fashion gitu saya bilang ya, fashion, maka semakin penting hal itu. Jadi kalau dari sisi Lukman sendiri Pak, kan digitalisasi itu ada yang IoT juga kan? Ada nggak sih yang memang dialihkan dari proses bisnisnya Lukman menggunakan IoT itu sendiri Pak? Ya, kita udah mulai kita udah gini. Tadi saya sebutkan kita ini part of the supply chain ya. Tapi nggak semua. Tadi kan saya bilang hulu ke hilir ya. Tapi nggak semua player ya di dalam supply chain itu maturity-nya, tingkat kematangannya dalam menerapkan konsep industri 4.0 itu berbeda-beda. Tadi saya sebutkan kalau industri fashion lebih matang ya, karena dia itu perubahannya cepat, dia kondisinya sangat dinamis, beda sama industri kayak beras gitu atau gula pasir lah. Di sana kan dinamikanya lebih rendah karena perubahan barangnya juga nggak terlalu cepat gitu ya. Nah, kalau di Lukman sendiri, kita ini kan memang termasuk industrinya ya, industrinya yang belum terlalu maturity levelnya belum terlalu dewasa dalam hal ini. Artinya banyak perusahaan angkutan itu yang masih mengadopsi cara lama gitu ya, cara-cara yang lebih tradisional lah. Khususnya di konteks industri revolusi industri 2 kita mungkin masih hidup di zaman itu, mayoritas kita ya. Kalau arah industri 3 udah mulai banyak. Industri 3 ini kan revolusi industri 3 sama 4 ini agak beda ya. Revolusi industri 3 itu karena kemajuan komputer, maka banyak proses yang kita lakukan dengan cara digitisasi ya. Pendigitan tuh maksudnya proses-proses yang dulunya manual, sekarang kita komputerkan belum online loh ya, komputerkan. Nah kalau revolusi industri 4.0 itu kan lebih ke saat ini kita udah sebagian mungkin masih manual, sebagian mungkin masih online, tapi sebagian ini udah udah masuk dalam komputer, tapi sebagian udah kita online kan. Nah, pengonlinean ini atau digitalisasi ya, itu kita udah lakukan ya dari sebagian aspek, kayak contohnya komunikasi juga udah jauh berubah ya. Yang dulu aja kita kalau ngecek supir kan handphone aja nggak ada dulu ya, handphone masih segede sepatu ya, zaman dulu itu ya. Nah sekarang kan handphone itu termasuk barang mewah ya untuk pengemudi ya pada waktu itu. Sekarang kan banyak pengemudi ini masih udah menggunakan smartphone, tapi hambatannya dalam hal ini masih dalam konteks kompetensi kalau saya lihat, karena pengemudi kita ini kompetensinya masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya dalam hal literasi digital. Kalau kita lihat nggak cuma pengemudi, saya lihat termasuk staff, literasi digitalnya juga masih perlu ditingkatkan lagi. Artinya proses literasi digital ini merupakan sebuah prasyarat kalau kita mau lanjut ke situ. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, di industri kita ini kan masih kebanyakan di era 3.0 kalau saya lihat, 2.0 atau 3.0 lah. Nah, sehingga untuk tracking ini, karena bagian dari supply chain, dan supply chain-nya terus menuntut kita untuk maju ke 4.0, mau nggak mau, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu harus kita jalani nanti ya. Artinya memang secara bertahap
kita mulai melakukan digitalisasi proses di setiap aspek perusahaan. Gak semua aspek perusahaan itu siap untuk kita digitalisasikan. Ini di Lukman ya. Sehingga kita juga melakukan proses digitalisasi bertahap. Tidak semua, tapi ya kita pelan-pelan menuju ke sana. Seperti itu, Mbak. Wah, sudah banyak yang bergabung nih Pak sepertinya. Iya. Tadi ada yang ini nih Pak Kiat sehat-sehat ya, katanya ini siapa tadi ya? Iya, sehat-sehat Bapak Ibu. Oke, baik. Sehat-sehat juga ya, semoga sehat selalu. Semoga sehat ya Pak. Kita kan sekarang bagaimana cara kita bertahan di pandemi ini ya Pak ya. Oke. Persis, ya. Sekarang. Gimana Pak? Masih? Nggak, yang penting sehat sekarang. Ya. Yang penting ya. Ya karena udah banyak yang survivornya juga udah banyak ya. Kalau kita bicara positif aja gitu ya. Mudah-mudahan pandeminya juga segera berakhir gitu. Walaupun waktu kemarin tinggi-tingginya banyak teman-teman yang mengira ini bakal 1,5 tahun lagi. Tapi lebih dari 1,5 tahun. Tapi kalau saya lihat arahnya ya, selama kita nggak lihat di belahan dunia yang lain tiba-tiba ada lonjakan yang tinggi karena ada varian baru, harusnya diharapkan segera selesai lah ini COVID sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal gitu ya. Iya benar. Oke, baik lagi Pak. Jadi kan memang kita nggak mudah sih Pak, setiap industri kayak supply chain atau tracking itu kan untuk beralih ke digitalisasi. Nah itu hambatan yang biasa dihadapi oleh di sisi Lukman Jaya sendiri apa sih Pak dari mengalihkan sebagian proses bisnisnya ke digital, dari manual ke digital itu? Ya tadi gini, digitalisasi itu nggak harus sulit. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi digitalisasi itu bukan sebuah konsep yang harus sulit amat gitu kita pikirkan. Bahkan kalau kita bicara tentang konsep-konsep yang baru ini kan itu bisa dilakukan secara modular ya, maksudnya secara part by part, bagian per bagian. Nah sekarang dengan adanya teknologi komputer, cloud computing, hal itu dimungkinkan kalau saya lihat ya. Dengan adanya cloud computing, proses pengonlinean data, proses pengisian formulir, itu banyak yang bisa kita lakukan secara online dan itu cukup revolusi kayak agak drastis ya. Mungkin itu cukup meningkatkan proses bisnis kita. Karena yang dulunya nggak online gitu ya, saya kasih contoh aja lah, bagian bengkel misalnya. Bagian survei yang dulu itu kita harus memberikan kertas kan, dia jalan ke sana survei, foto gitu ya. Sekarang survei udah bisa dilakukan dengan secara online ya. Contoh yang paling simpel dengan Google Form lah, itu paling simpel ya. Kita bisa lakukan itu, dia bisa lakukan itu, klik. Setelah itu datanya masuk ke kantor. Nah itu contoh-contoh proses streamlining efisiensi yang bisa kita lakukan bit by bit gitu ya, bit by bit di lingkungan kita. Tapi tadi kalau kita nunggu harus punya program yang gede sendiri gitu ya, harus ada program sendiri gitu, itu mungkin akan butuh waktu lama. Tapi sekarang ini modular, scalable, kalau saya lihat proses bisnis itu bisa dilakukan secara bertahap. Dan lama-lama keseluruhan proses bisnis itu goes digital. Nah jadi sama, kita ini punya tendensi nunggu semua jadi dulu baru berubah jadi digital. Ini mungkin masukan untuk kawan-kawan yang bergerak di sektor transport atau industri lain yang kurang lebih mirip ya, atau industri lain pada umumnya lah. Kita tuh sering nunggu, kita tuh harus punya sesuatu yang besar dulu gitu ya, program dulu sendiri yang besar gitu. Ternyata enggak sebenarnya. Walaupun road to sana ya harus dipikirkan juga. Tadi kan saya ceritakan ya, perubahan itu terjadi demikian cepat ya. Kondisi lingkungan kita itu sekarang sangat dinamis ya. Kita menerapkan software versi 1.0 misalnya gitu. Nggak lama itu udah nggak valid lagi, ganti, berubah gitu. Jadi ini yang perlu jadi pertimbangan kita semua, karena proses digitalisasi ya tadi, kalau kita bicara ke proses digitalisasi tempat kita,
kita lakukan secara modular, kita lakukan secara bertahap, kita buat berdasarkan kesiapan dari stakeholder, dari staff yang ada, karena nggak semua staff itu punya kemampuan atau readiness ya, kesiapan teknologi yang sama. Nah, kalau nunggu semua harus siap, harus ada dulu semua, nggak digital. Nah, ini mungkin saya yang agak mesti garis bawahi di konsep digitalisasi di industri transport. Ada yang nanya nih Pak, mungkin kita ke sesi pertanyaan dulu kali ya Pak. Ini boleh. Patra Caraka nih Pak, Pakiat saat ini pengembangan bisnis untuk cold chain sedang berkembang. Nah, kalau menurut pandangan Pakiat nih, bagaimana untuk cold chain ini Pak? Kalau cold chain jelas berkembang ya, apalagi nanti ketika kalau kita lihat ya, GDP kita akan semakin meningkat ya, harus diharapkan ya. Ketika GDP kita itu semakin meningkat, pendapatan kita juga semakin tinggi gitu ya, masyarakat kita maksudnya. Tentunya keinginan untuk barang-barang yang fresh produce gitu ya, barang-barang yang fresh produce itu juga akan meningkat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kayak industri perikanan, industri daging gitu, daging hewani ya. Terus kemudian susu segar, buah-buahan dan sayur mayur, itu memerlukan pengiriman menggunakan cold chain. Saat ini memang pengiriman itu masih pakai es batu ya, kalau kita lihat ya, dipancing pakai es batu, sehingga user pengguna dalam keadaan barang itu 70% masih acceptable, masih bisa diterima. Artinya kalau ikan agak bungkus sedikit bolehlah gitulah ya, yang penting masih bisa dimakan dan nggak bau amis gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu semakin meningkat itu GDP, masyarakat akan semakin sensitif terhadap rasa loh, dan mereka akan, ini dagingnya nggak segar, atau ikannya kok nggak fresh sih gitu. Jadi ketika udah masuk ke posisi itu, maka industri cold chain juga semakin berkembang. Dan satu lagi yang mesti saya garis bawahi, cold chain itu penting untuk ketahanan pangan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau kita lihat di negara yang lebih maju lah ya, contohnya mereka itu, nah beberapa waktu lalu pernah ada kejadian ayam potong tuh, kalau Bapak Ibu ingat. Petaninya sampai bukan membuang sih, membagi-bagikan ayam potong karena harganya terlalu murah. Tapi seperti kita ketahui, kadang-kadang harga ayam itu naik nggak masuk akal gitu ya. Wah, mahal amat nih ayam. Padahal ada satu ketika harganya kok murah banget. Nah, kalau ada gudang cold chain, otomatis kan ayam-ayam yang berlebih itu bisa disimpan. Kalau ada, tujuannya bukan apa? Tujuannya untuk ketahanan pangan. Itu disimpan, ketika harganya tinggi, barang itu dikeluarkan. Sehingga harga di tatanan masyarakat itu stabil. Kalau sekarang kayak roller coaster, kadang-kadang harga cabai bisa berapa ratus ribu gitu ya, terus turun lagi ke 20.000, petaninya buang-buang cabai. Nah kalau seperti ini selalu terjadi kan sulit, karena fungsi cold chain sendiri itu untuk stabilitas harga ya, sehingga terjadi konsistensi harga. Terus kemudian memastikan terjadinya pasokan stok yang aman. Makanya ini lari ke konsep food security tadi itu ya, ketahanan pangan. Nah, jadi kalau kita serius gitu terhadap ketahanan pangan, berarti kita harus lebih memperhatikan rantai pendingin. Jadi benar, saya setuju Pak atau Ibu. Jadi saya setuju kalau cold chain itu ke depan juga akan semakin berkembang dengan seiringnya peningkatan pendapatan masyarakat dan dengan seiringnya perhatian kita atau pemerintah dan kita ya terhadap ketahanan pangan nasional. Kalau enggak ya tadi harganya naik impor, ya kan? Harganya naik kita impor, harganya turun, dibagi-bagi.
Nah itu harusnya berhenti sampai di sini gitu. Kayak kata lagu ya, berhenti sampai di sini. Nah itu dengan coaching bisa diatasi hal itu. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Daniel Cahyo. Saat ini banyak perusahaan logistik yang tidak punya truk, tapi bisa mendapatkan banyak DO juga. Nah itu hal ini bisa atau akan mematikan perusahaan logistik nggak sih Pak? Kalau yang logistik yang konvensional itu kayak gimana Pak? Iya, jadi sekarang ini kalau kita bicara itu platform logistik ya, yang platform logistik yang tadi digadang-gadang sama NLE ya, untuk membantu menurunkan untuk membantu mensukseskan NLE. Jadi artinya sebenarnya kan platform logistik itu akan tetap butuh truk kan, sedangkan dia itu kan assetless ya. Sama kalau kita lihat industri taksi yang industri angkutan penumpang yang lebih dahulu disrupsi. Yang akan sangat terganggu itu adalah industri angkutan personal yang di hulunya. Karena sebenarnya kalau kita bicara angkutan penumpang, ojek jelas terganggu. Bukan ojek pangkalan ya, saya bicara ojek pangkalan. Ojek pangkalan jelas terganggu. Taksi terganggu. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian ingat, beberapa waktu lalu itu, beberapa tahun lalu itu pernah terjadi demo taksi-taksi konvensional kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu mereka hidup berdampingan lah kalau saya lihat ya dengan platform tersebut, sehingga terdisrupsi. Kalau saya lihat memang industri angkutan personal yang di hilir ya, bukan di hulu ya, di hilir, khususnya yang last mile gitu ya, itu akan terganggu. Kalau saya lihat industri logistik di hilir juga terganggu nantinya ya. Kenapa kalau saya bilang terganggu begini? Kan ojek itu yang punya ojol ya, ojol itu yang punya kan ridernya, yang punya motor tersebut. Kalau kita lihat taksi konvensional yang punya perusahaan sih, tapi kan driver yang punya mobil sendiri atau driver yang memiliki mobil sendiri lah, dia itu bisa bekerja untuk taksi online. Nah, platformnya sendiri nggak memiliki mobil itu, tapi dia berhubungan dengan segitu besar masyarakat ya, yang memiliki mobil dan memiliki motor. Agak saya tarik sedikit ke perusahaan bus. Ini bicara tentang saudara kita di industri angkutan orang. Ada nggak ojol bus coba? Kayaknya kok nggak ada. Ojol bus ya? Bus online? Nggak ada. Kenapa? Karena bus itu milik perusahaan gitu ya, milik perusahaan biasanya. Dan proses mereka akhirnya ya digitalisasi. Bisa menggunakan platform orang lain, pakai bus booking system milik, saya nggak tahu Traveloka punya nggak ya, tapi bus booking system punyanya platform, atau dia pakai atau pakai buat platform sendiri. Nah, saya bicara sedikit tentang logistik nih sekarang, yang di industri kita ya. Jadi kalau bicara barang ketengan kita beli di platform online semacam platform marketplace kayak Tokopedia, Lazada, Shopee, bilang aja begitu ya. Mereka itu kan pengirimannya last mile ya, dibawa oleh pengemudi ojol gitu kan, dikirim ke tujuan. Bisa itu terdisrupsi, itu jelas. Opang sulit itu, opang. Nah, sekarang kita bicara agak sedikit yang satuannya sama ya. Industri kayak parcel delivery atau kurir, bilang aja sekelas perusahaan kurir lah, perusahaan kurir ini akan terdisrupsi kalau menurut saya. Terdisrupsinya gimana? Dengan pemilik Grand Max. Pemilik Grand Max sekarang ini arahnya ke super app, kalau Bapak Ibu sekalian pahami. Jadi masalahnya the road to efficiency ya, itu never ending story ya. Efisiensi itu nggak pernah habis gitu ya, akan selalu jalan yang efisiensi or die kan begitu ya. Kalau nggak efisien mati gitu, digantikan sama yang lain.
kalau Bapak Ibu amati, platform online itu sekarang marketplace-nya yang langsung berhubung, yang ini arahnya ya, yang langsung berhubungan sama pengemudi-pengemudi Grand Max itu gitu. Sehingga pengaturan routing itu diatur sama marketplace. Nah ini kan akan mengancam eksistensi dari bisnis kurir gitu. Itu yang perlu dipahami. Pokok saya lihat selama masyarakat itu bisa membeli unit itu dan dia bisa bergabung dalam platform, maka bisnis tersebut akan terdiskusi habis-habisan. Termasuk yang tadi itu, Grand Max ini sekarang masih dimiliki sama perusahaan kurir, tapi Grand Max ini nanti akan dimiliki sama pengemudi atau orang. Dia langsung bergabung ke platform marketplace. Marketplace akan pakai itu untuk keuntungan dia untuk lebih besar. Perusahaan yang di lini sana pasti otomatis akan terganggu. Nah, proses saya bicara industri trucking yang mungkin agak sama dengan industri saudara kita yang bus tadi ya, yang bus. Trucking ini agak rumit ya, karena nggak semua orang tuh bisa beli truk gitu ya. Maksudnya gini, tiba-tiba saya dari tidur bangun, saya beli tronton besok gitu ya. Terus habis gitu saya yang setir trontonnya, nanti saya yang kirim gabung ke platform. Sulit itu bapak ibu. Karena kenapa? Karena permintaan konsumen di sektor trucking itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan tronton saat ini, ada yang butuh engkol saat ini. Belum barang cair, belum barang padat, belum bubuk. Jadi kalau kita bicara varian truk aja, kalau Bapak Ibu sekalian tahu, saya beli tipe, bilang aja merek X dengan tipe bla bla 1, 2, 3 gitu ya. Itu variannya bisa 26 macam. Truk itu loh ya. Itu baru satu jenis, sedangkan perusahaan truk manufacturing itu mengeluarkan bisa 20-an varian, 20-an model dengan 20 varian. Artinya bisa 400 model sendiri itu ya. Nah, kalau 400 model, satu orang punya model yang berbeda-beda. Nah, itu merupakan rumit. Jadi saya lihat kompleksitas di industri ini masih tinggi, sehingga sampai terdisrupsi habis-habisan itu agak sulit. Kuncinya disrupsi itu di standar, Bapak Ibu sekalian, standar. Sepeda motor itu standar nggak? Mbak, standar kan? Sepeda motor kan standar kan? Artinya gini loh, ya modelnya seperti itu, cc-nya memang beda. Bisa ngangkut 2 orang, belakangnya bisa diisi barang, ya sebesar itu gitu, standar. Mobil penumpang juga standar, isinya ada yang untuk 4 orang yang sedan, atau kalau kita bicara MPV itu bisa 7 orang, standar. Jadi standarnya gampang. Ini kalau saya 3 orang saya naik ini, kalau saya 7 orang saya naik ini gitu. Tapi kalau truk modelnya ada 400. Jadi itu baru dari satu perusahaan APM ya, sehingga hal itu agak membuat rumit. Beda sama saudara kita di Europe ya. Selain itu ya, saudara kita di negara maju yang lain, standarisasi itu udah menjadi keharusan ya. Karena kuncinya digitalisasi nanti standarisasi. Kalau selama itu masih belum standar dan banyak modelnya, dia akan sulit terdisrupsi. Dan kalau dia standar dan bisa dimiliki banyak orang, maka dia akan terdisrupsi mudah. Apalagi itu menyangkut tempatnya. Nah, itu akan orang-orang akan masuk ke, dan kemudian karena kebutuhan konsumennya sama, maka terdisrupsilah sana di industri itu. Saya kira begitu ya tentang ini ya itu. Jadi tergantung, dari saya ulang ya, jadi tergantung dari level standarisasi, tergantung seberapa dekat dia ke hulu, seberapa standar lagi ya, seberapa seragam pemesanan konsumen. Nah, itu kira-kira yang membuat sebuah lini bisnis itu terdisrupsi. Semakin gampang dipunyai sama user, bukan user sih, semakin banyak bisa dimiliki ya. Kayak contoh ini contoh, sorry tadi saya belum menyebutnya kan di Europe. Di Europe khususnya itu banyak, atau di US ya, standarisasi udah lebih simpel ya. Truknya itu aja.
modelnya itu aja. Jadi nggak terlalu banyak model di truk itu. Kedua, dia juga banyak dimiliki sama pengemudi. Jadi driver on truck itu banyak. Kalau di Indonesia ini driver on truck itu relatively masih lebih sedikit dibandingkan dengan company on truck. Jadi itu hal-hal yang mungkin membuat kita agak lebih sulit terdisrupsi daripada saudara-saudara kita yang di sektor transportasi yang lain. Seperti itu, Mbak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada yang nanya tips and trick nih, Pak. Kan dia mungkin baru mulai berkarir di dunia logistik. Nah, ada nggak tips dan trik apa saja yang perlu disiapkan untuk mengarungi dunia logistik ini? Menurut Pak Kiat gimana? Ada tips and trick yang apa? Jadi pertama, tips and trick dari sisi apa nih ya? Sebenarnya kalau kita bicara dunia logistik ini merupakan dunia yang ketidakpastiannya cukup tinggi. Makanya kalau kita bicara digitalisasi atau kita bicara teknologi, itu tujuannya untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, gitu ya. Itu tujuannya. Karena dengan adanya transparansi, dengan adanya visibility, tentunya segala sesuatu bisa lebih mudah diprediksi dan lebih mudah untuk lebih pasti gitulah, lebih bisa terprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, kalau di truk ini memang untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, masih tingkat uncertainty-nya masih tinggi, termasuk muatan ya. Itu oleh karena itu kenapa kok ada platform kok lebih sukses daripada truknya gitu ya. Jadi memang proses, tapi gini, kalau Bapak Ibu tanya platform tracking gitu, apakah mereka mau punya truk? Mungkin sebagian besar menjawab enggak gitu. Saya di platform aja lah, daripada saya ikut punya truk, saya akan pusing. Jadi kalau kita bicara di sektor transportasi jalan, khususnya barang, Bapak Ibu harus tahan mental ya. Kalau menurut saya harus tips and triknya itu coba berusaha dikontrol yang banyak ketidakpastian, karena ya kalau kita bicara tentang pemanakan dalam belum kecelakaan, terus kita bicara tentang barang susut, barang kurang. Jadi faktor-faktor uncertainty itu perlu diperhatikan dan dikendalikan, karena hal itu bisa membuat perusahaan keluar jalur ya Bapak Ibu ya. Karena kalau saya lihat teman-teman ini kan contoh nih di saat pandemi COVID, saya yakin walaupun kita tracking ini termasuk sektor yang tidak terlalu terdisrupsi ya, karena kita termasuk sektor esensial, tapi masalah keuangan itu juga jadi masalah kan sekarang ya. Masalahnya di mana? Masalah di mana? Ya banyak customer juga tagihannya macet gitu kan. Artinya pembayaran jadi molor. Sedangkan tracking juga perlu bayar cicilan. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi ya. Oleh karena itu kalau saya lihat cash flow-nya itu harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Khususnya dengan konsumen-konsumen ya. Jadi kalau tips saya mungkin untuk acara ini saya kasih dua dulu deh. Pertama yang perlu diperhatikan itu cash flow ya, karena khususnya di saat COVID ya. Terus yang kedua, coba dikontrol hal-hal yang berpengaruh yang berkontribusi pada ketidakpastian, karena hal-hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian perusahaan. Karena aset yang kita miliki ini harganya jauh lebih mahal daripada pendapatan yang akan kita dapat gitu. Sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mengembalikan aset tersebut. Apalagi kalau jumlah asetnya masih sedikit, khususnya di zaman ini ya, di era 4.0, era 2021 gitu ya, dibandingkan era-era sebelumnya, itu juga menjadi concern. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian cuma truknya 1-2 mau kerja itu agak sulit sekarang Pak Bu. Jadi itu juga mungkin sinergi dan kolaborasi dengan pihak lain itu menjadi kunci untuk memulai usaha. Menarik nih Pak. Tadi kan berbicara dengan awal mulai Pak. Nah ini ada lagi nih yang nanya soal ongkos angkut. Nah ini juga sempat jadi isu banget ya Pak untuk ongkos angkut ini. Nah di sini dia menekan dari Pak Daniel juga yang tadi. Nah dia pengen kedepannya nggak ada persaingan harga
persaingan harga mengenai ongkos angkut. Jadi ongkos angkut ini dibuat semua rata dibanding itu berbanding terbalik menurut saya dengan zaman dulu saat profit perusahaan logistik lumayan besar. Nah, menurut Rakyat gimana tuh? Iya. Ya itu ada sebenarnya di PM60 ya. Kalau kita bicara yang baru, tapi saya nggak tahu udah dilaksanakan belum PM60 tahun 2020 kayaknya. Kalau saya nggak salah tahun. Kalau nggak 2020 tahun 2011. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60. Di sana tentang angkutan barang, Bapak Ibu. Jadi di sana disebutkan tentang tarif minimal. Tarif minimal ongkos angkut kayak pesawat gitu ya. Kayak pesawat. Jadi di pesawat pun kan diberlakukan tarif minimal. Tujuannya apa? Agar SPM-nya tercapai, standar minimum pelayanan namanya ya. Standar pelayanan minimum SPM itu tercapai. Nah, saat ini kan memang harga kita kan sulit ya, kita bicara di angkutan jalan ya. Karena boro-boro SPM ya. Artinya kalau kita lihat truk odol itu kan sampai sekarang juga masih menjadi problematika yang nggak selesai dan kayaknya juga sulit untuk selesai gitu. Sulit untuk selesai. Saya yakin pejabatnya siapapun puyeng lah lihat keadaan yang seperti ini. Tapi hal itu bisa kita atasi bertahap kalau standar pelayanan minimumnya itu ditentukan. Nah, kalau selama nggak ada SPM, hari ini harga 5 juta, besok ada orang lain minta harga 4.500.000 juga, daripada truknya nganggur ya, dikejar karena cicilan-cicilan gitu kan. Cicilan-cicilannya banyak, tanggungannya banyak, belum lagi membayar karyawan dan segala macam, akhirnya jalan. Nah, saya lihat banyak kawan-kawan ini yang lebih terhimpit karena kondisi balik ke ekosistem ini sebenarnya. Ekosistem logistik nasional. Saya nggak tahu konteksnya ekosistem logistik nasional masuk ke sini nggak. Artinya ekosistem logistik nasional itu kan lebih banyak bicara tentang platform online tadi yang saya bilang ya. Padahal kalau kita bicara tentang ekosistem logistik nasional itu kan lebih kita bicara tentang standar minimum pelayanan perusahaan angkutan yang harus dipenuhi gitu kan Bapak Ibu ya. Sehingga ke depan ada patokan harga minimal yang harus kita jalankan, karena kalau di bawah harga itu udah nggak masuk akal. Memang ini harus dilakukan secara bersamaan dengan penegakan hukum yang ketat ya, karena nggak bisa dipungkiri ketika ada juga sih ketika diturunkan gitu barangnya muat satu gitu ya, belakangnya muat satu, nanti balik ke pool digabung lagi. Waduh, ini kan rumit ya, walaupun dari pabriknya gitu diharuskan untuk muatan standar. Nah, tindakan-tindakan oportunis semacam ini juga harus ada penyelesaiannya. Kalau enggak ya yang terjadi adalah ekosistem kita berantakan. Kita kalau bicara tentang ekosistem kan ekosistemnya itu baik untuk tumbuh kembang bersama, ya kan, itu kan ekosistem yang baik ya. Atau ekosistem ini memang arahnya ke arah kanibalisme gitu ya. Jadi kita saling memakan, saling menghancurkan. Nah, itu kan hal semacam itu juga nggak baik. Tapi memang segala sesuatu harus dimulai dari aturannya ya. Kalau saya lihat aturannya baik, penegakan hukumnya pas gitu ya. Terus teman-temannya pelaku industrinya kompetensinya baik, terus kita ada kesepahaman bersama tentang standar minimum pelayanan. Nah, otomatis dari sana kita mulai bicara tentang keseragaman harga kan, keseragaman harga yang bisa didapatkan tanpa harus mengorbankan biaya logistik nasional. Memang menarik kalau kita bicara tentang harga angkutan ya. Biaya logistik kita ini tinggi katanya ya. Jadi tapi ongkos angkut kita murah loh sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tracking itu saya udah sering katakan ini sih sebenarnya, tapi saya ulang lagi. Kalau kapan hari pernah saya ke beberapa negara ya, membandingkan ongkos logistik dan ongkos transport. Kayak di Europe aja ongkos angkutnya ini 3 kali lipat, tapi biaya logistiknya 5%. Kalau kita bicara di Bangkok, di Korea itu kos logistiknya itu di sekitar 16%. Ini udah lama sih Bapak Ibu, udah 2-3 tahun lalu. Tapi ongkos angkutnya itu 2 kali lipatnya Indonesia. Jadi bisa loh biaya logistiknya itu terjangkau,
tapi ongkos angkutnya tinggi gitu ya. Nah sebenarnya masalahnya di mana sih? Masalah itu di sistem kalau saya bilang, di sistem. Memang kalau bicara agak jauh ya, itu kan GDP-nya lebih tinggi gitu ya. Otomatis kan biayanya aqua juga $2 juga, aquanya $2. Kalau di sini kan aqua cuma goceng gitu kan. Jadi dari itu otomatis percentage ongkos angkutnya juga itu. Tapi kalau kita bicara komoditas, harga-harga itu kurang lebih sama. Cuman memang pendapatannya agak lebih tinggi di negara lain. Tapi bisa loh sebenarnya biaya logistik yang murah. Biaya logistik murah itu tidak hanya dari sisi digital ya. Jadi selain digital itu kan tools ya, hanya merupakan alat. Oke. Pertanyaan lagi mungkin kali ya Pak. Ini banyak banget yang nanya, kayak seru banget ya Pak ya mengenai investasi untuk logistik ini. Nah ada lagi nih Pak, mengapa manajemen logistik sulit dilaksanakan walaupun potensinya itu nyata? Manajemen logistik sulit dilaksanakan walaupun potensinya itu nyata. Manajemen logistik itu maksudnya manajemen logistik yang seperti apa ya? Maksudnya manajemen logistik yang seperti apa gitu? Apa sistem ataukah? Karena kalau kita bicara manajemen kan tiap orang stylenya beda-beda ya, tiap perusahaan stylenya beda-beda gitu. Kalau kita bicara tentang manajemen style atau manajemen skill atau tiap perusahaan kan approach-nya nggak selalu sama gitu. Apa kita ini bicara standarisasi? Standarisasi mungkin Pak. Standarisasinya itu seperti apa? Ya kalau kita dalam konteks standarisasi standar ya, standar ini kan ada beberapa hal ya. Standar kompetensi seseorang atau personal atau profesi, atau kita bicara tentang standar perusahaan. Kalau kita bicara tentang standar profesi, sekarang udah ada di BNSP, tapi saya lihat belum banyak juga ya orang yang masuk di situ, karena belum banyak saya lihat perusahaan itu yang menggunakan standar tersebut. Tapi kita kan di satu sisi kita juga sedang menyelenggarakan sistem manajemen keselamatan ya. Itu merupakan safety standard yang berdasarkan dari PM 85 Kementerian Perhubungan. Di PM 85 tersebut sedang kita terapkan di asosiasi ya. Kita akan ada perkumpulan Indonesian Safety and Security Association. Jadi kita ini asosiasi Kamselindo namanya, yang berfokus ke dalam hal manajemen safety sama manajemen security sama manajemen lingkungan. Ini kita coba setting di tingkat perusahaan ya, karena dalam waktu dekat kan kita juga akan melakukan assessment terhadap 24 perusahaan yang terdaftar ya, untuk melakukan safety standard. Nanti akan ada rating untuk perusahaan tersebut, seberapa safe perusahaan itu ya, perusahaan angkutan itu. Nah ini kita harus mulai dari perusahaannya, harus mulai dari komitmen dari bosnya. Kalau bosnya nggak berkomitmen, percuma, tetap aja odol yang dibuat. Jadi walaupun nggak bisa dipungkiri ya, saat ini semua juga odol gitu ya, tapi ya jangan kebangetan lah. Ini istilahnya seperti itu. Paling nggak dari aspek lain bisa lebih diperhatikan gitu ya, safety aspek yang lain. Nah, jadi kalau menjawab tadi kenapa standar sulit diterapkan, pertama standar tersebut harus disepakati dulu sama user, penggunanya. Standar apa yang kita terapkan? Makanya kita di Kamselindo ini coba menerapkan bukan standar internasional atau mungkin nasional ya. Kita adopt dari standar internasional dan standar nasional, karena Kamselindo kan perkumpulan perusahaan ini ceritanya ya. Jadi kita coba community based standard, jadi standar berdasarkan komunitas, bahwa itu kita sepakati bersama. Terus habis gitu kita coba gunakan standar tersebut untuk mengevaluasi di antara kita ya, sehingga didapatkan sebuah titik tolak untuk kita mulai ke standar yang lebih tinggi.
Ini jujur ngomong, standar yang kita terapkan untuk Kamselindo ini masih 70% dari standar nasional yang ada, karena teman-teman di sektor angkutan jalan khususnya barang itu masih kesulitan untuk menerapkan standar maksimal. Akhirnya kalau menggunakan standar ini nggak ada yang lulus. Mendingan kita mulai dari yang kita bisa, kemudian kita bangun kompetensinya perusahaan itu secara bertahap, sehingga ketika kompetensi yang lebih tinggi didapatkan, kawan-kawan akan lebih perhatian untuk standar-standar yang lain. Nah, kalau nggak ada awareness ya terhadap hal tersebut, saya rasa standar itu nggak akan jalan. Apalagi kalau dia menyerah duluan, ngapain? Nanti juga nggak akan jalan. Nah, ini penting ini. Kalau saya lihat titik tolaknya dari bersama ya, saya rasa community based standard itu lebih bisa digali potensinya, dan tapi jangan pesimistik terhadap community based standard, karena community based standard ini bisa kita tingkatkan secara bertahap sehingga bahkan bisa lebih tinggi dari kompetensi nasional atau internasional. Tapi memang untuk saat ini teman-teman masih segitu levelnya gitu ya. Jadi bertahap kita akan tingkatkan. Kalau bicara standar ini, kita tadi kalau dari tadi pertanyaan sampai nomor berapa ya? Ini saya 1:30 ada kegiatan. Jadi sampai 1:30 ya. Bapak Ibu mohon maaf ya saya. Ini maksimal 1:30. Sudah jam 2 ini Pak. Jam 2 ya? Sudah jam 2. Jam 2. Sorry, 2:30. Jam 2 ya? Iya, setengah jam lagi ya? Oke, boleh. Nah, mungkin tadi terkait odol nih, Pak. Ada yang nanya terkait odol nih, Pak. Pak, saat ini sedang terus dikampanyekan odol, akan tetapi dari pihak produsen ataupun customer masih banyak sekali permintaan akan kubikasi odol untuk menghemat kos. Nah, apa solusi yang terbaiknya, Pak? Ya memang kalau apalagi kita tergantung sama konsumen itu ya. Ya itu sulit gitu, Bapak Ibu, sulit kalau udah ketergantungan kita sama konsumen itu tinggi, sulit. Makanya sebenarnya kalau kita bicara tentang odol, saya paham banget gitu ya, karena kawan-kawan saya yang lain juga di industri trucking, kita itu selalu di posisi dilematis. Memang bukan maunya perusahaan angkutan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang perusahaan angkutan di sini nggak ada yang mau truknya dibuatin berat-berat. Kenapa? Kalau truknya dibuatin berat ya cepet rusak loh Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita muat sesuai standar, tentunya investasi yang Bapak tanamkan di truk-truk tersebut akan lebih tahan lama. Nah, hal ini termasuk yang tadi mengembali ke pertanyaan yang beberapa pertanyaan yang lalu. Kalau truknya berat, mobilnya rusak, itu termasuk unsur ketidakpastian yang harus kita hadapi ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya memang kita itu lebih fokus ke coba fokus mulai mengedukasi customer gitu ya, tentang itu. Terus kemudian yang berikutnya ya coba itu ya kalau Bapak terpaksa ngangkut ke hal itu ya perawatan mobilnya harus lebih diperhatikan kalau saya lihat, karena sebenarnya ini nggak bisa dilakukan sendirian. Kalau Bapak sendirian yang bilang saya nggak mau odol, besok pasti ada orang lain yang ngambil kok itu. Saya cukup yakin tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin gimana ya? Jadi mulai mengedukasi konsumen lah, dikasih pemahaman walaupun itu sulit ya kalau saya lihat ya. Dan kita juga kalau di tingkat asosiasi juga selalu bicara sama pemerintah ya. Makanya kita coba buat standar manajemen keselamatan. Itu termasuk kepentingan di kita sebenarnya, agar perusahaan yang sadar itu diharapkan akan muatannya lebih odol. Itu di satu sisi. Dan kedua, kita coba juga mendorong khususnya di pemerintah untuk lebih menerapkan ground rule yang lebih pas gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian perlu ketahui di Undang-Undang Cipta Kerja
seperti itu. Halo, jadi gini, kalau di itu angkutan perusahaan angkutan barang itu nggak perlu izin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan, kalau nanti lain kali akan kita semua ke depan ya. Oke, aduh, sepertinya sinyal nih Pak ya. Aduh, sebentar. Sinyal saya ya? Apa sinyal saya? Putus ya Pak dari tadi? Dari iya, dari Pak Kiat ini ya? Oh iya, dari sinyal Pak Kiat nih sepertinya. Sinyal saya ya? Iya. Oh iya, saya pakai kadang-kadang naik turun ini. Nggak stabil ya Pak ya? Aduh. Sinyal ini hub. Oke, mungkin Ya. pertanyaan lagi nih, terakhir kali Pak ya. Ada yang nanya mungkin out of Ya. topic Pak katanya. Saya mau tanya kalau ekspor hewan ternak ke negara di Asia Tenggara, Tenggara berdasarkan NLE, apakah tahapannya sama dengan ekspor lainnya Pak? Iya, nah LNE ini gunanya tadi. NLE ini tidak merubah prosedur loh Bapak Ibu ya. Tidak merubah prosedur yang ada. Jadi Bapak prosedurnya akan sama. Cuma bedanya dari yang nggak digital, dulu prosesnya manual, sekarang prosesnya didigitalisasi. Artinya apa? Proses perpindahan data, proses peralihan informasi itu dapat dilakukan secara digital melalui platform yang tergabung di dalam NLE. Jadi, tapi apa yang Bapak lakukan tetap sama. Artinya Bapak tetap harus ngurusi kepabeanan gitu ya. Bapak harus tetap ngurus karantina kalau barang-barang itu. Tapi akan lebih mudah karena mereka tergabung dalam platform. Jadi itu hanya mempermudah proses ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin sebelum kita tutup terakhir nih Pak, kan tadi kita berbicara dari awal mengenai NLE, digitalisasi, ini apa ya, digitalisasi. Nah, kedepannya apalagi sih yang ingin dilakukan oleh Lukman Jaya Pak? Ulang tolong nih. Oke. Gimana? Ya kan tadi kita dari awal sudah berbicara tentang NLE, digitalisasi. Nah, kita tahu sendiri pun sekarang Lukman Jaya pun memiliki proyek mengenai untuk intermoda ya Pak ya. Nah, itu putus-putus ya. Nah, langkah selanjutnya apa sih yang ingin dilakukan Lukman Jaya Pak mengenai digitalisasi ini? Ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, digitalisasi itu kan proses yang scalable ya dan modular. Kita akan terus memperluas cakupan untuk pendigitalisasian di perusahaan secara bertahap. Nggak akan secara radikal perubahannya, tapi kita lakukan perubahan secara incremental ya, atau secara bertahap. Nah, dengan demikian tanpa terasa kita nanti seluruh aspek perusahaan itu akan terdigitalisasi. Itu yang kita harapkan. Karena apa? Digitalisasi ini penting untuk memastikan konsistensi penerapan. Penting ini. Karena yang dulu ketika kita nggak terdigital, teman-teman itu kan lebih banyak, staff saya lah ya khususnya ya, itu ada sebagian prosedur yang nggak diterapkan secara maksimal gitu ya. Tapi dengan pendigitalisasian data itu kan bisa kita set agar mereka harus mengerjakan sesuatu sehingga itu tersistem. Apa yang kita lakukan itu tersistem. Nah, pada ujungnya sebuah proses itu nggak konsisten diterapkan, tapi harus tersistem dan diterapkan secara konsisten sehingga efek manfaat dari digitalisasi ini bisa kita rasakan secara maksimal. Kalau digitalisasi itu nggak diterapkan secara, bayangin gini, ketika ada pengirim, kita beli barang di marketplace, setelah itu sampai tujuan, rendernya nggak mau klik sampai, berarti kan masalah itu. Kalau dulu manual paperwork itu memungkinkan kita cari kertasnya di mana gitu ya.
Tapi sekarang dengan adanya digitalisasi, semua proses itu harus tersistemasi, mengikuti flow yang diharapkan. Jadi tidak ada prosedur yang terlewati. Nah, ini merupakan komponen-komponen penting untuk perusahaan ke depan, karena untuk kami ya, proses itu penting dan harus itu dilakukan dengan baik, dan itu akan memaksa teman-teman untuk mengerjakan dan meningkatkan kompetensinya, bukan dilewati gitu ya, bukan dilewati. Nah, kebanyakan sekarang kan proses yang tidak terdigitalkan, yang manual khususnya ya, itu banyak proses yang terlewat, dan ketika kita memerlukan hal itu nggak ada. Nah, oleh karena itu ke depan, selain dari tuntutan internal perusahaan untuk memastikan pengiriman atau standar servis yang diharapkan oleh konsumen, kita juga harus melihat kebutuhan industri atau konsumen kita ke depan. Karena kalau kita nggak melakukan ini, lama-lama kita ditinggal juga ya. Jadi kenapa hal ini penting gitu untuk kita terapkan. Intinya emang digitalisasi ini penting ya Pak ya, penting. Sangat penting banget. Selain untuk service excellent juga ke customer, kita pun juga harus memudahkan pekerjaan kita juga seperti itu ya Pak ya, untuk digitalisasi ini. Persis. Seru banget nih Pak, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mungkin kita sudah terbatasnya waktu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin lain kali ya. Part 2 mungkin ya Pak Tar ya. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Pak ya. Untuk Oke ya, makasih Mbak. Ya, makasih Bapak Ibu. Yuk, salam sehat ya, salam sehat. Oke, terima kasih ya semua yang udah nonton. Semoga kebuka tentang tema kita hari ini tentang digitalisasi, apalagi khususnya untuk industri logistik, supply chain, dan cold chain. Oke, sampai jumpa nanti di Isigo IG Live selanjutnya. Dan